Senyum dong, Pada cakep-cakep Pak, aduh ini ada yang baru. Nah, untuk saat ini apa yang kalian akan kerjakan? Coba. Ya, mau bikin konten apa sih? Ada dua. Yang pertama sekarang kita lagi mau bikin konten tentang cyberhoax. Terus sini. Di sini ke aku. Terus bikin konten tentang TBC sih. TBC? Ya. Oh iya betul. Sekarang kalau gencar-gencarnya musim apa namanya? Yang TBC aja kalau bisa tentang DBD. Ya DBD kan sekarang lagi musim-musim hujan nih, penghujan. Itu bagus banget sih buat diinformasikan ke masyarakat tata cara ketika biar mencegah dari apa namanya jentik-jentik nyamuk, tata cara bagaimana sampah atau istilah kan ada jumantik lah istilah kan ada kayak gitu. Coba kalian bikin disosialisasikan ke masyarakat biar minimal di kota Tasik itu DBD itu tidak harus terus meningkat. Bisa kan? Harus bisa dong. Bisa. Iya, anti hoax diperjelas kemana? Ya, anti hoax. Sabar hoax. Sini ada pandangannya ke aku deh. Kita lagi bikin konten cyberhoax yang dimana fokusnya kita tuh lebih ke link phishing aja sih. Link phishing itu bisa dijelasin apa? Link palsu sih lebih maksudnya sederhananya link palsu aja. Oh, ya. Banyak yang kayak penipuan kayak gitu. Iya, penipuan. Ya. Alurnya. Kenapa orang sekarang mudah terpapar hoax menurut kamu? Karena kalau misalnya orang awam gitu ya, khususnya orang tua yang udah nggak melek digital gitu, pasti mudah terpapar sih sama link-link yang dikirim lewat WhatsApp, SMS, ataupun DM di Instagram, Twitter gitu. Banyak yang kayak gini ya, kayak Bapak mendapatkan hadiah seperti itu bukan? Yeah. Oh, jadi orang tua itu selalu, wah aku kaget gitu, aku dapat hadiah gitu. Iya. Untuk mengantisipasi itu dibikin sosialisasi. Iya, sosialisasi. Ya. Emang si orang tua itu baca itu nggak? Baca. Maksudnya lihat konten nggak? Orang yang terpapar itu biasanya kalau dibagi, maksudnya biasanya kan pengguna medsos tuh kayak generasi yang masih muda kan? Iya. Itu mungkin rawan masih terpapar itu? Mungkin aja sih, Pak. Like. Hai. Terus selain itu apa? Tips menangkal itu? Menangkal satu yang bagus mah jual HP biar kena hoax. Enggak ya, yang mau dibikin konten apa itu? Ya, yang pertama mungkin lebih cek fakta dulu. Cek fakta. Iya. Dengan apa? Dengan tools apa? Ada cekfakta.com nama websitenya. Lanjut. Geris. Calon mantan. Terus? Cek fakta. Oh ada. Ya, websitenya. Terus apa lagi? Coba. Kalian ngobrolin ini tentang sekolah aja deh. Sekolah. Kamu ikut ekskul? Ikut. Online. Siapa dulu? Sok, ini dulu nih. Itu. Dari sini. Aku ikut Paskibra Us. Tinggi berapa? 162. 62. Oh iya. Paskibra ini kota. Kabupaten. Kabupaten Ciamis. Iya. Paskibra ikut. Iya. Oh Paskibra Ciamis tahun seberapa? 2024. Oh 2024. Buat posisi nama mati. Pasukan 17. Apa yang menarik dari Paskibra?
Seru, dapat pengalaman banyak, bisa belajar lebih apa sih, disiplin lagi. Punya pacar gak? Enggak. Oh enggak, keren. Anak-anak ditanya beberapa hampir 4 orang atau 5 orang saya ditanya anak-anak sekarang jarang yang punya pacar Pak, gak tahu kenapa nih. Coba Tasya, eskul-nya apa? Hubungan tanpa status. Eskul kamu? Dulu pernah ikut English Club sih Pak. English Club. Iya. Itu aja. Bukan. Udah pernah tes TOEFL? Udah, kebetulan kalau masuk Telkom harus ada itu Oh, sertifikat ya. Sertifikat TOEFL. Selain itu, masuk OSIS? Enggak. Neng dulu OSIS? Enggak. Enggak. Kalau kamu apa? Kalau aku ada OSIS, badminton, sama lingkungan hidup. Badminton sama itu. Iya, kalau OSIS masuk. masuk Seksi naon? Sekb 8 sih, Delapan kayak urusan non sastra dan budaya gitu, tentang kesenian. Badminton? Iya, badminton dari kecil hobi sih. Kayak ngiringan seneng puasa. Ya, sama Pak Kabid. Iya, iya. Atau jeung Pak Kabid. Mami nur. Ya Pak Kabid sok badminton. Punya raket? Punya. Oh, punya. Selain badminton, non? Ada lingkungan hidup, Kumaha wae nek hidup teh? kayak menanam gitu. Oh, ada ekskul nih. Ada sekarang mah. Kan awalnya teh itu teh kayak proker OSIS ya. Tapi dijadiin eskul soalnya udah berhasil gitu, udah dijual-jual kemana-mana gitu hasil panennya. Suka nanam apa belajar atuh tadi. Hei, nanam benih-benih cinta ya sudah. Langsung sekawan bakti teh. Kamu kan Enggak. satu apa menanam? Asya. Aku eskul paskibra Oh, sama juga. sama. Ya. Kota, tapi kebetulan lagi covid jadi nggak bisa ikut seleksi. Jangan kopi. Tapi saksi Nggak ikut. Ada 3 nih. 3 apa Pak? Seberapa no pengibaran ke 3 orang. Iya itu. Masuk seleksi. Iya enggak. Kan dibatas. Iya dibatas. Jadi SMA 5 kampus. Oh, sama. Beda angkatan. Oh, sama mater. Dia Tahun seberapa? 2021. 22. Pernah ketemu dulu? Enggak. Enggak pernah. Enggak. Oh, Covid. Iya kan covid Pak. Full kelas 11 tuh belajar di rumah. Oh, jadi enggak kenal Enggak ke kelas enggak. kakak kelas. Teman seangkatan enggak? Iya ketemu angkatan kelas 10 sama kelas 12 sekolah. Kelas 11 full aku di rumah. Jadi selama Covid itu interaksi yang sebenarnya dulu tanya jeung beda gitu kan. Sekarang di kampus masuk naon? Enggak masuk itu. Himpunan aja. Masuk himpunan. Enggak UKM, enggak ikut UKM. Kayak seru. Aku berapa kenalan? Selama berapa minggu gimana tanggapan kalian ketika magang di Kominfo ini, seperti apa? Seru atau gimana? Ya. Cek ah. Oh, mau lewat? Kumaha ta magang-magang ayeuna banyak seru gak kalau di lapangan, terus capek nggak atau gimana? Capeknya terbayarkan. Nah, gitu. Kendala-kendalanya ada kendala nggak gitu ketika disuruh bikin apa namanya kayak ambil video terus bikin ini gimana sih? Enggak sih ya, sejauh ini mah enggak ya, enggak ada. Enjoy aja gitu. Enjoy banget. Enjoy banget. Enjoy banget. Kalau keluar ya. Iya, kalau keluar Atau seru sih. serius ya? Iya, Kalau sama aku kalau di mah lapangan. cepet ya. Enjoy kalau di lapangan. Jadi kalau di lapangan itu tahu apa namanya kegiatan dinas kependudukan, dinas kesehatan, terus dinas apa lagi LH, fungsi-fungsinya kan kalian ketika keluar dari sini habis magang itu harus tahu fungsi-fungsi dari dinas-dinas terkait itu. Takutnya nanti tahu rekan-rekan ini jadi PNS atau jadi pejabat nanti kan gitu. Begitu pengalaman itu. Kamu dari mana? Dari Unsil.
Unsil jurusan apa? Informatika. Informatika. Ya, sama. Dari Unsil Informatika. Seberapa lama dia? Ah, Seberapa lama? 40 hari. 40 hari. Iya. Nah, itu sudah jalan berapa? Itu minggu keberapa? Itu udah minggu ketiga ya? Ya. Berarti seminggu deh. Minggu 4. Oh iya. Sampai kata nggak sudah? Masih akhir Juli. Boleh dulu. 40 hari kerja. 40 hari kerja. Yang itu kan Ya, nama siapa? Aurora. Aurora. Ya, SMK apa? SMK 2 Tasik. Oh iya, STM negeri. Ya. Yang Nengnya? Ya. Yang siapa namanya? Saya namanya Putri. Putri. Ya, SMK 2. iya sama. Kalau Neng? Aku juga dari SMK 2 SMK 2. sama. Kamu aktif dosis? Enggak. Tapi di ekskul lain. Ekskul bahasa Inggris. Dari SMK 1 Ciamis jurusan DKP. Ya. Sama kayak yang si Neng tadi ya? Ya. Lanjut. Saya dari Unsil. Ya. Nama siapa? Nama Dimas Ardiansah. Sama Pak, saya juga dari Unsil. Nama Angga. Ya. Sama saya juga dari Unsil, namanya Nova Afi dari jurusan Informatika. Oke. Ini kayaknya anak-anak Gen Z ya? Generasi Gen Z. Hah? Kelahiran tahun sekarang? 2004, Pak. 2004. Wow. Sama. Cuma 2004. 2004. 2003 ya? 2003 ke atas? Oh, kamu 2003? 2005 berarti 2002? 2002. Oh, kamu 2002? 2006 ya? 8. 2008. Gen apa ya, Pak? Gen apa? Masih Genzi. Masih Gen Z. Masih Gen Z. 2004 kurang. Kalau Alpha itu 2013. 2013. Gen Alpha. Oh, Gen Alpha sebelum Gen Alpha nah? Gen Z. Gen Z. Ketua Gen Z. Oh Gen Z. Berarti generasi Alpha itu baru 2013 itu berarti baru SMP ya? SMP yang kelas 2. Gen Alpha. Apa sih pekerjaan yang ingin kamu lakukan ketika kamu sudah dewasa gitu? Yang ada di pikiran anak-anak Gen Alpha teh pekerjaan yang ditekuni Gen Z ataupun Gen Alpha teh? Pekerjaan seperti apa sih? Kalau saya mah game developer, Pak. Wis, developer. Developer teh. Tapi ayah nama sih ayah ada orang sudah bergerak di situ lalu menghasilkan. Oh, ada Pak yang game-game indie seperti Repo gitu. Hasilnya tuh miliaran kalau nggak salah, Pak. Kamu sudah menekuni di dunia itu? Kalau itu saya sudah ngikutin game-game 2024 kemarin. Itu saya juara. Apa pemain aja? Saya mah ini ngebuat, Pak. Ngebuat game gitu. Ngebuat? Ya, bikin iya. Udah menghasilkan. Ya, itu saya menang bagian artnya, Pak. Oh, bagian artnya. Iya. Bagi-bagi game dan ada mekanik, ada art, ada juga storyline gitu. Kayak apa ya? Ya contohnya kayak gitu. Feeding frenzy tau nggak? Feeding frenzy. Iya, feeding frenzy juga. Pentium, komputer Pentium. Oh sekarang udah lagi. Sekarang mah enggak, Pak, kan sekarang ini kafe. Enggak di rumah kayak gitu. Oh di rumah ya sedikit-sedikit lah buat proyek semester depan. Terus kerjaan yang ada di pikiran kamu tuh yang ingin Kalau saya mah mungkin mau jadi full stack development kalau bisa. Full stack nanti mau belajar ngoding lagi gitu. Belajar ngoding. Menghasilkan. Tapi kamu kuliah kan di Jambi? Iya, informatika. Ngoding.
Tuh dapet kak kudu nama. Coding mah diajarkan. Ya ada suka game juga suka. Anak-anak Capcom, Pak. Oh. Harus dia Oh, benar belajar coding dan naon. Mana nggak pernah dibuat? Kamu resep tampil di publik kayak orang humas kayak gitu? Itu enggak. Suka. Paling berarti. Karena tidak seperti air. Itu suka gini. Kerjaan Aku kalau ini sih dream job mau jadi novelis atau gue buat visual novel. Visual novel. Ada pasarnya itu? Ada tapi belum terlalu mendalami. Ketertarikan di dunia itu kenapa? Karena cantik gitu. Aku pernah main game visual novel gitu, ada karakternya dan ya Dibacanya berarti ada kayak game sebenarnya sih. Kayak webtoon gitu. Lebih kayak game, cuman kalau setiap choice tuh ada konsekuensinya gitu. Kamu sudah memulai bergerak di dunia itu? Enggak, tapi aku udah nyoba buat gambar, terus ada buat komisi gitu. Nah, kalau perlu ditekuni lah. Cobaan kontennya itu konten tentang di sini ya, di kafe. Tapi cobaan pakai yang kamu maksud itu tadi. Kayak bikin apa namanya tugu-tugu yang ilustrasi. Kalau udah yang bikin tugu Asmaul Husna, terus ada tugu Hazet, atau apalagi bikin kayak masjid besar Kota Tasik kayak gitu. Coba bisa kan? Bisa. Terus kalau dream job aku pengen, kalau bukan kayaknya sekitaran perfilman deh, sutradara atau enggak editor kayak gitu. Editor. Iya. Tantangan dengan dunia AI sekarang tuh mah mungkinkah itu tergeser atau enggak sih? Kalau AI itu emang udah bisa bikin video kan sekarang. Emang realis banget gitu. Tapi menurut aku itu tidak menggeserkan pekerjaan editor, karena AI itu ya beda gitu sama manusia. Kalau manusia kan punya ide, punya kreativitas, juga ada originalitas kan, dia ngide gimana. Kalau AI kan tinggal nulis prompt. Cocok dengan jurusan yang kamu itu? Cocok. Lanjut. Kalau aku sama juga di perfilman kayak gitu, cuman lebih terpaku sama naskahnya. Soalnya kan pembuatan film tuh yang pertama harus dibikin itu naskahnya ya. Jadi aku pikir kayak penulis naskah itu sahabatnya atau partnernya dari sutradara yang ngebimbing si film itu supaya jadi film yang bagus gitu. Mungkinkah itu tergeser oleh AI? Ya, kan AI juga bisa sebenarnya bikin cerita, cuman nggak bisa menandingi kreatifnya manusia gitu, akal manusia. Menurut aku. Artinya masih bisa, maksudnya kan bekerja juga harus menghasilkan secara finansial juga kan. Kalau kamu yakin di situ, it's okay. Jadi saya nanya-nanya ini nggak ada, oh ini pekerjaan sebaiknya kamu nggak gitu. Pokoknya yang ada di pikiran kamu itu ungkapin aja. Kalau saya lebih di bidang foto sama videografer. Foto sama Videografer ya. Kayak hari ini yang dilakukan oleh Acele gitu ya? Ya gitu. Seperti itu. Sejauh mana kamu udah bergerak di dunia situ? Punya kamera? Iya, kalau di sekolah sering ikut buat ngedokumentasiin kayak buat live acara di sekolah gitu. Kamu udah menekuni, apakah udah punya kamera sendiri? Udah untuk bisa lebih expert di situ gitu? Biasa pakai yang punya sekolah sih. Tapi memang resep di dunia. Iya. Oke. Kalau saya sih
Lebih ke bisnismen sih Pak. Bisnisnya. Ya. Bisnis di bidang naon? Saya di bidang percetakan sama konveksi. Konveksi. Ya. Oh, percetakan. Berarti masih aya hubungan jeung desain visual lah karena Iya. itunya. Punya relasi kamu di bidang situ? Alhamdulillah sudah punya toko. Udah punya toko? Udah. Coba. Nges telu bawa mama. Nges tinggal dulu ya kan. Eta kolot. Punya sendiri. Oh, punya sendiri. Di Jalan Peta Pak. Di Jalan Peta arah ke Unper, Prinko namanya. Prinko ya. Itu apa baju? Enggak, percetakan sama konveksi ya. Konveksinya Konveksinya tuh punya saudara paman gitu di Sumelap. Berarti anak orang terkenal ngomong Cina. Semuanya, dari jaket, PDH, kaos. Sekarang juga lagi bikin kaos buat Indiang itu apa TK Indiang ya. Jadi menampung semua orderan. Ya, semua order masuk. Alhamdulillah. Ya. Oh, nya. Nya tuh. Jadi yang saya yang maklum dia pengen ke desain baju ya bisa. Insyaallah bisa. Udah ada yang jagain. Oh, ada. Dar. Kalau saya sebenarnya masih bingung Pak, tapi sekarang teh anu lebat dina pikiran we naon. Tapi saya sekarang lagi mentekuni desain grafis. Desain grafis. Lagi belajar sedikit-sedikit. Kira-kirana geus bisa desain grafis kana dunia naon teh? Nah, sekarang gue udah coba daftar di Pistakret gitu jadi kontributor. Nah, di sana teh buat kayak template-template gitu, Pak. Tadi satu template itu udah dihargain sekitar $5. Oh, udah gitu. Jadi sekarang teh ya lagi belajar di sana dulu gitu. Mudah-mudahan we kedepannya bisa terus gitu. Sok tenan naon? Berarti $1 kulik terus. Iya, lagi belajar mungkin sekarang. Sok, Dar. Kalau saya mah pengennya mah kalau cerita buatan saya kayak direalisasikan dibuat apa game atau animasi nanti lagi belajar. Nah, kalau untuk pekerjaan yang sekarang yang nanti mah mungkin bantu percetakan orang tua. Oh, buka percetakan. Ya. Di mana percetakan? Di Cikoneng di Indonesia di Ciamis. Iya, di Cikoneng Ciamis. Oh, buka kamu tuh jurusan apa? Informatika, ilmu multimedia. Dan cocok lah mengembangkan sayap. Jadi buka cabang. Gak ada yang mau jadi PNS. Jadi PNS gitu sih kalian. PNS BUMN. Penting untuk kedepannya kan gitu. Kalau mau perang dunia 3. No. itu jadi kebanyakan kan enak generasi ini kan maaf kan banyak yang mungkin kalau main gamenya tidak menghasilkan kan mau gimana nanti untuk kelangsungan hidup kita akan seperti apa akan gitu. Di samping itunya kalau minimal kalau bisa mau bertani ya nanam cengkeh kan nanam sayuran kan bisa untuk kelangsungan hidup. Tahanan pangan lah ya. Ya, ketahanan pangan itu. Takutnya generasi sekarang tidak suka bertani tapi adanya alhamdulillah yang masih suka bertani gitu. Ngeri kan banyak lahan yang terbengkalai, apakah itu generasi sekarang yang tidak mau bertani dengan asumsi mungkin bertani mah duitan mendingan uang main game meureun istilahnya kan seperti itu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi itu kan buat ketahanan pangan kita minimal, artinya kalau kita bisa nanam sayuran balanya tingkat Cikurubuk lah istilahnya. Bisa ngatasi inflasi oge-nya. Ya, mengatasi inflasi oge kan bisa juga kan itu. Soalnya ngeri gitu kan, coba kalau sekarang kebanyakan kan kita ekspor kan ya untuk padi itu kan kebanyakan ekspor dari luar. Kenapa sih untuk anak-anak sekarang khususnya di Indonesia itu mau gak bertani gitu. Siapa? Lanjut Pak. Saya aman.